Investasi itu penting, tapi kamu tidak boleh terburu-buru untuk masuk ke dalam dunia investasi. Karena dalam dunia investasi ada banyak jebakan, ada banyak trap yang sehingga bisa merusak keuanganmu, atau kita katakan sebagai sebuah keboncosan. Nah, untuk menghindari hal ini, kamu harus tahu apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai yang namanya investasi. Hai, kenalin gue Bro Rian. Di video kali ini gue mau bahas mengenai tentang investasi bagi seorang pemula. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi, investasi itu dapat dikatakan sebagai kepemilikan dana kita yang akan ditaruh pada sebuah tempat, baik itu pada sebuah perusahaan atau sebuah proyek. Nah, investasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi investasi itu adalah sebuah dana yang kita miliki atau sebuah modal yang kita miliki yang sehingga kita taruh nih di sebuah tempat, sebuah instrumen yang kita yakini ini dapat bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan seperti apa? Ya, keuntungan ketambahan nilai dari modal yang kita miliki tadi. Oke, jadi ada beberapa hal nih yang sering terjadi pada seorang investor pemula yang sehingga merasakan bahwa investasi ini merugikan, investasi ini judi, investasi ini itu, dan sehingga dia keluar dari yang namanya untuk berinvestasi. Nah, agar kamu tidak bermindset semacam itu, ada hal yang perlu kamu hindari. Nah, banyak pemula ini yang terjebak dalam beberapa kesalahan ini. Nah, setidaknya ini bisa menjadi sebuah langkah mitigasi agar kamu sudah mengetahui kalau dunia investasi itu ada yang namanya sebuah kerugian, bukan hanya soal keuntungan saja. Jadi kamu udah tahu nih, kalau di investasi itu ada kerugian, bukan hanya untung saja. Beberapa hal yang sering terjadi pada seorang pemula yang pertama itu FOMO. Fear is missing out. Melihat orang lain untung besar, kita ikut-ikutan tanpa riset, tanpa pelajari, tanpa mengetahui. Padahal apa yang kita masuk ini tidak cocok untuk kita, hanya cocok untuk orang lain. Nah, contohnya seperti sekarang, orang-orang itu sedang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam kripto. Padahal dia belum tahu kripto ini resikonya sangat besar. Dia belum riset, belum pelajari, tapi sudah all-in-kan modal yang dia miliki ke kripto. Baik itu altcoin atau pada top coinnya, Bitcoin. Di sini gue nggak bahas kalau kripto itu buruk, tapi gue hanya bilang bahwa untuk memasuki dalam sebuah investasi perlu riset, perlu untuk dipelajari. Yang kedua itu biasanya terjadi pada investor pemula adalah produk yang dia investasikan dia tidak tahu. Nah, seperti tadi, seorang yang masuk, fear is missing out, masuk pada sebuah instrumen keuangan, sebuah produk keuangan, investasi kripto, investasi saham, investasi P2P. Nah, sehingga ketika terjadi yang namanya kerugian, dia mengatakan bahwa investasi ini merugikan dan ujung-ujungnya apa? Mengatakan bahwa investasi adalah sebuah judi. Nah, selanjutnya, seorang investor pemula lupa untuk menyediakan yang namanya dana darurat. Investasi itu butuh waktu coy. Bukan tiba-tiba hari ini kita investasi 100 juta, tiba-tiba langsung boom 5M, 1M. Tidak bro, ini butuh waktu, butuh proses yang sehingga itu yang dinamakan sebagai investasi. Kalau mau investasi butuh waktu, ya butuh waktu, butuh proses. Kalau kita langsung masuk, langsung yang dapat
sesuai apa yang kita inginkan, ya mungkin kamu judi aja. Tapi tidak disarankan untuk judi ya guys. Itu tidak bagus dan tidak disarankan, di agama apapun melarang hal itu. Nah, kenapa seorang investor ini tidak menyediakan dana darurat? Karena dia tahu, oh investasi aja supaya dia bisa mendapatkan yang namanya keuntungan yang lebih besar. Ya memang betul dapat keuntungan, tapi kalau tiba-tiba kamu membutuhkan yang namanya kebutuhan yang mendesak, uang kamu, modal kamu berada di investasi. Investasi untuk mencairkan, untuk menjual produk keuangannya butuh waktu, butuh proses. Bukan hari ini kita beli, besok kita jual lagi, bisa dapat lagi. Tidak. Proses dari sebuah investasi itu butuh waktu. Proses penjualannya butuh waktu. Sehingga penting untuk seorang investor pemula untuk menyediakan yang namanya dana darurat. Yang selanjutnya itu mencampur emosi dengan keputusan finansial. Nah, biasa seorang investor pemula nih memakai emosi dalam keputusan-keputusan finansialnya, keputusan dari investasinya. Mereka panik saat harganya turun, chartnya turun, candlesticknya turun, dan buru-buru jual. Buru-buru untuk jual. Padahal chartnya, candlesticknya masih bisa naik. Nah, di sini kesalahan seorang investor pemula. Dan kemudian juga seorang investor pemula itu terlalu serakah atau terlalu greedy lah katakanlah. Kenapa? Karena mereka pikir, ini harganya bahkan terus naik. Padahal akan turun, tidak selamanya akan naik. Untuk investasi juga penting untuk tahu teknikalnya, tujuan seorang untuk melakukan yang namanya investasi. Nah, jangan terburu-buru untuk jual, jangan terburu-buru untuk beli. Di situ yang menyebabkan seorang investor pemula salah dalam pengambilan keputusannya. Kenapa? Mengambil keputusan dengan menggunakan emosi. Berinvestasi itu bukan soal ikut tren aja, tapi soal rencana dan strategi. Untuk memulai sebuah investasi, kita harus paham soal keuangan kita sendiri. Nah, seperti kata Warren Buffett, rich comes from not knowing what you're doing. Pelajari dulu, mulai dari membaca buku atau mengikuti workshop. Nah, banyak nih pembahasan soal investasi. Teman-teman bisa lihat di YouTube, atau teman-teman yang mempunyai dana lebih bisa untuk mengikuti yang namanya workshop agar teman-teman punyai basis ilmu, agar supaya teman-teman tidak rugi lebih besar. Dan teman-teman juga ketika mengikuti workshop nantinya kan mempunyai komunitas, nantinya kan mempunyai relasi. Ketika teman-teman punya relasi, bisa saling berbagi keilmuan mengenai tentang investasi. Nah, selain itu teman-teman juga beli yang namanya buku untuk baca soal tentang investasi. Nah, gue juga punya buku mengenai tentang investasi. Ada beberapa buku yang gue punya. Nah, dari tulisannya seorang Ryan Filbert. Nah, ini yang pertama gue baca mengenai investasi saham ala fundamentalis dunia. Ini bagus, keren ini. Buat teman-teman yang seorang investor pemula, wajib baca nih. Bahasanya ringan dan mudah dipahami juga. Tapi mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin belum bisa cepat untuk mencernanya, ya baca pelan-pelan saja. Ini ditulis oleh Ryan Filbert dan William Frashet ya. Nah, sama ini juga tentang investasi saham ala swing trader dunia. Ryan Filbert sama. Ini kalau teman-teman seorang trading bisa baca. Dan ini buku sakti salah satunya untuk mengetahui tentang bandarmologi. Dulu kalau teman-teman pengen tahu, dulu untuk masuk sebuah investasi di sekuritas-sekuritas itu, teman-teman bisa tahu nih sekuritas-sekuritas mana yang tren masuk volume, katakanlah sebagai volume pembeli terbanyak di sebuah perusahaan. Contohnya ICBP. Perusahaan ini kita tahu, oh perusahaan misalnya nih Mirai Asset
Mirai Aset atau misalnya nih iPod. Nah, di iPod situ kita tahu kode dari perusahaan sekuritas itu banyak membeli di perusahaan ini, di saham ini. Nah, sehingga gue baca tentang bandarmologi ini, jadi gue tahu soal tentang bandarmologi. Tapi ya mungkin masih bisa diterapkan sekarang. Tapi sayangnya untuk di sekuritas sekarang sudah tidak ada nih fiturnya untuk melihat dari perusahaan mana nih yang masuk ke saham yang banyak mereka beli. Perusahaan mana, para investor dari sekuritas mana banyak beli di saham yang mana, sekarang sudah tidak ada. Itu sudah dihapuskan. Jadi, karena investasi ini bukan hanya soal melulu keuntungan saja, tapi soal gimana kita bisa menikmatinya. Sebagai penutup, investasi itu seperti membangun masa depan. Perlu perencanaan dan kesabaran. Hindari kesalahan ini dan buat keputusan yang bijak. Ingat, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal mencapai tujuan keuangan atau tujuan finansial kita. Share video ini untuk membantu teman-teman kalian atau orang di sekitarmu mengenai tentang investasi. So, thank you. Goodbye.